Semua tahu dia adalah Kim Shin. Berusaha untuk menyenangkan dia. Roh Mirai tidak ingin identitasnya terbongkar. Hari itu saat mereka mencuci buah, pekerja yang membuat J palsu terbongkar. Roh Mirai sengaja menjatuhkan barang untuk menarik perhatian. Pengurus memintanya masuk sebentar. Bibi segera melindunginya. Mengatakan bahwa dia baru datang, tidak mengerti apa-apa. Tolong maafkan dia. Namun Luo Weilai berkata bahwa saya bisa melakukannya. Mereka mulai bertengkar satu sama lain. Pengurus memanggil keduanya masuk. Di masa depan, Ruo akan meletakkan penerima di dalam celemek. Pengurus meminta Bibi untuk memeriksa apakah Luo Weilai membawa barang mencurigakan. Bibi merasa ada sesuatu di dalam saku celemek. Luo Weilai memberi isyarat untuk menyembunyikan hal itu. Namun dia berkata kepada semua orang bahwa tidak ada apa-apa. Pengurus uang meminta dia mengganti celemeknya. Karena itu, dia kehilangan penerima di dalam celemeknya. Gerakan mekanis Luo Weilai menarik perhatian pengurus uang. Dia menemukan masalah dengan kacamata Luo Weilai. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah kamera pengintai mini. Merusaknya dengan marah. Bahkan memberikan beberapa tendangan lagi. Memberitahu pengawal keluarga untuk segera mencari beberapa tukang pukul. Mereka semua mengusirnya keluar. Park Seosu sedang berencana turun dan menangani sendiri. Pelayan yang diperintahkan oleh Jin Shin untuk merawat Luo Wei tahu ada yang tidak beres. Berpura-pura mengantar makanan. Semua merasa agak lucu. Segera menelepon DH Jin Shin. Jin Shin memberitahu saudaranya untuk pergi bersama-sama. Park Seosu menerima panggilan dari Bibi. Mengetahui bahwa Luo Wei diculik. Memberitahu pengawal keluarga untuk segera mencari beberapa tukang pukul. Melihat tukang pukul dihalangi di pintu, Park Seo-jo ingin turun dan menangani sendiri. Namun, tidak disangka dia dikunci di dalam mobil oleh pengawal dan tidak bisa bergerak. Pada saat itu, Luo Wei masih berbicara tentang prinsip-prinsip besar dengan para pengurus. Semua orang merasa agak lucu. Pengurus memintanya untuk melihat apakah ada bukti di ruangan ini. Dengan senyuman licik, bersiap-siap untuk menyusun rencana dengan baik. Jurnalis cantik ini. Tapi mereka menemukan pintu belakang tidak tertutup. Tendangannya membuatnya terlempar oleh Luo Weilai. Paman itu terjatuh dan pingsan dengan keras. Luo Weilai berjuang untuk bangkit. Melarikan diri perlahan dengan membawa cangkang kura-kura di punggungnya. Ditangkap oleh paman dan dilemparkan ke tanah dengan kasar. Kamu gadis nakal ini. Wanita tua yang bekerja bersama melemparkan botol ke paman dan melukainya. Akhirnya Luo Weilai diselamatkan. Polisi datang dan menangkap penjahat. Namun penipu telah menghancurkan semua bukti. Kamera tersembunyi di kacamata juga rusak. Saat semuanya bingung tanpa tindakan, Luo Weilai mengeluarkan kalung mutiara miliknya. Ternyata saat membeli kacamata mata-mata, dia juga membeli kalung mata-mata. Paman ditangkap oleh polisi setelah mengaku. Kakak selalu menentang adiknya untuk debut. Namun semua orang membela Luo Weilai. Akhirnya kakak setuju untuk membiarkan Luo Weilai menyelesaikan program ini secara independen. Park Seo-joon dan Kim Shin datang berturut-turut ke kantor Presiden Lee. Berbicara baik-baik tentang Roh Mirai satu persatu. Presiden Lee bertepuk tangan dan memberi restu. Dua rival berdiri di garis depan yang sama demi seorang wanita. Siapakah yang akan mendapatkan hati Roh Mirai selanjutnya? Rencana Roh Mirai mendapat persetujuan dari semua orang. Kakak curiga bahwa ada kontribusi dari penulis naskah Pei. Penulis naskah Pei mengatakan tidak ada. Setelah program 1, Park Seo-joon menghampiri Roh Mirai dan mengucapkan selamat padanya. Jin Shin melihat mereka berbicara. Dengan kekecewaan, ia berbalik dan pergi. Roh Mirai menyadari kepergian Kim Shin. Sejenak, ia terdistraksi. Park Seo-joon mengikuti pandangan Roh Mirai. Melihat Kim Shin, ia dengan bijak berbalik dan pergi. Seo Yukyung mendekati Park Seo-joon dan mendorongnya untuk mengungkapkan identitasnya kepada Roh Mirai. Sehingga para Taipan lebih mudah mendapatkan hati seorang wanita. Park Seo-joon datang ke rumah Roh Mirai dengan membawa hadiah. Namun ia menemukan tidak ada orang di rumah. Saat baru sampai di tangga, yang didengarnya adalah Roh Mirai mengungkapkan perasaannya kepada kakaknya bahwa dia menyukai Kim Shin. Kakaknya sangat menentang. Namun Roh Mirai terus mengatakan bahwa Kim Shin telah banyak berubah. Park Seo-joon mendengar seluruh percakapan. Jika kamu berpacaran dengan Kim Shin, kita akan putus hubungan. Kakaknya menghubungi Kim Shin untuk janji bertemu. Kembali ke rumah. Dengan cepat memberitahu Roh Mirai bahwa dia harus bicara jujur dengan Kim Shin. Jika tidak, Roh Mirai yang masih muda akan hancur. Kakaknya meletakkan laporan genetik di depan Kim Shin. Meminta Bibi untuk memberitahu Kim Shin tentang masa depan Roh Mirai. Kim Shin dengan tidak percaya melihat laporan DNA di depannya. Bibi menceritakan pada Kim Shin bahwa dia melakukan perjalanan waktu. Dan mengatakan padanya bahwa dia adalah istri masa depannya. Dan akan ada anak yang cantik di masa depan. Di masa depan, kamu akan dipecat oleh perusahaan. Tetapi perusahaan MT akan membayar 1 miliar untuk merekrutmu. Kemudian karena sifat keras kepala Anda, sering bertengkar dengan atasan, dan akhirnya dipecat. Menghabiskan hari-hari dengan mabuk. Kakak melihat adik bekerja keras sepanjang hari untuk menghasilkan uang. Dia menyarankan Anda untuk menjadi pembawa acara-acara kecil. Tapi Anda tidak setuju. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan anak akan uang semakin banyak. Sehingga kami sering bertengkar. Suatu kali kami bertengkar di jalan. Dan anak kami pergi sendirian. Meskipun keduanya melihat anak pergi.
Tapi kami terus bertengkar tanpa memperdulikan. Tiba-tiba terdengar suara rem mobil dengan keras. Dan begitulah anak kami pergi selamanya. Wanita tua itu dengan mata berkaca-kaca menceritakan semuanya kepada Kim Shin. Sampai sekarang dia masih tidak bisa menerima bahwa anaknya sudah pergi. Wanita tua itu kembali ke rumah dengan sangat lelah. Kakak memeluk Roh Mirai dan berkata padanya, "Haruslah bahagia." Roh Mirai mengajak Kim Shin keluar makan. Saat itu seorang anak berlari dan jatuh di tanah. Luo Weilai dengan lembut membantu anak itu berdiri. Jin Shin says the child and remembers Auntie's words. Jika mereka bersama, anak itu akan bahagia. Saat itu, MT Company menelepon. Benar-benar mengkonfirmasi kata-kata Auntie. Dia sudah diam-diam membuat keputusan. Luo Wei memesan restoran mewah jam 7. Dia menelepon Jin Shin berulang kali. Namun tidak ada yang menjawab. Bertemu di jalan pada siang hari. Luo Wei bertanya mengapa dia tidak mengangkat telepon. Jin Shin memberitahunya bahwa dia sibuk belakangan ini. Lalu pergi dengan dingin. Tidak peduli sama sekali pada Luo Wei. Mereka semua mulai mengatur ulang lingkungan kerja. Melihat semua ini membuat Luo Wei sangat sedih. Tiba-tiba menerima pesan singkat dari Jin Shin untuk bertemu di restoran. Dia sangat bersemangat. Dia merapikan rambutnya dengan hair curler seharga 1 sen. Semprotkan wangi bunga melati sebelum pergi ke pertemuan. Namun ketika Luo Weilai tiba di restoran, ia menemukan Jin Shin bersama gadis cantik lainnya. Luo Weilai duduk tenang di kursi yang telah dipesannya. Melihat Jin Shin dan gadis lain tertawa dan berbicara. Perasaannya tidak enak. Segera menelepon Jin Shin. Dia hanya melihat telepon sekilas. Dan tidak menjawab panggilan. Luo Weilai hanya bisa bangkit dengan kekecewaan dan pergi. Keesokan harinya, mereka bertemu di jalan menuju tempat kerja. Namun Jin Shin memarahinya. Luo Weilai, kenapa kamu begitu tidak peka? Wanita ini baru saja ditinggalkan dengan kejam oleh kekasihnya. Tidak disangka setelah baru pulang. Mendengar berita sensasional. Suara tas jatuh. Menarik perhatian dirinya dan kakaknya di masa depan. Wanita tua menceritakan semuanya kepada dirinya yang lebih muda. Sejak anaknya meninggal, kamu dan Jin Shin menjadi seperti orang asing. Menyalahkan Jin Shin atas kematian anaknya. Suatu hari di masa depan, kamu akan berteriak padanya karena terlalu membencinya. Ekspresi Jin Shin saat itu seperti menangis dan tersenyum. Kemudian dia berjalan tanpa tujuan di jalan. Tiba-tiba melompat keluar dari jalan. Terbang 30 meter setelah ditabrak truk besar. Luo Weilai menangis terseduh-seduh setelah mengetahui kebenaran. Dia tidak pernah menyangka dia akan begitu kejam di masa depan. Sekarang dia baru tahu mengapa Jin Shin marah padanya. Bibi melihat bekas luka di kakinya. Segera menarik celananya dan melihat kakinya. Tidak ada bekas luka apapun. Kembali ke dalam ruangan. DKI mencatat jurnal kehidupan masa lalu dan sekarang. Tidak ada perubahan sedikit pun. Bibi segera menemukan pria berpakaian hitam yang mengikutinya kembali dari perjalanan lintas waktu. Bertanya mengapa dia tidak memiliki luka di kaki seperti Luo Weilai. Memberitahu Bibi bahwa asalkan kembali ke masa depan, semua akan berubah. Lalu dengan cepat ingin menariknya pergi. Namun Bibi meminta pria berpakaian hitam untuk menyelesaikan satu hal terlebih dahulu. Menemukan agen perjodohan untuk mencarikan istri bagi saudaranya. Yang penting bisa masak.